Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry. Apa kabar kalian today? Semoga sehat-sehat aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkurung. Sebuah cerita dari Mas Ali Aziz. Ini adalah cerita horor bukan pendakian, namun yang pasti nggak kalah seru deh. Cerita ini menjelaskan tentang sebuah kejadian horor Mas Aziz dan beberapa temannya saat mereka kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta. Kira-kira seperti apa keseruannya? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini, subrek, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Wait bre, sebelum kita lanjut, gue mau ngenalin aplikasi penghasil uang nih yang bernama Ivan. Nah, aplikasi ini sejenis aplikasi untuk berinvestasi bre. Dan untuk yang baru mendaftar, kita langsung diberikan saldo secara gratis sebesar 100.000 nih. Nah, buat kalian yang mau tahu caranya, langsung aja kita betot. Nah, untuk langkah pertama, kalian harus download dulu tentunya aplikasinya supaya kalian bisa mendaftar. Nah, untuk link downloadnya, kalian bisa cek di deskripsi ya bre. Dan kalau udah terinstall, langsung aja masuk ke aplikasinya. Oke bre, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, tampilannya akan seperti ini ya. Dan sekarang gue bakal nunjukin ke kalian nih, gimana sih caranya buat ngedaftar. Cara daftarnya itu gampang banget. Kalian tuh tinggal pencet aja menu yang saya ini. Kemudian di sini ada tampilan daftar dan login. Nah, karena kita belum memiliki akun, kita langsung pencet aja yang daftar ya bre. Nah, di sini kita bisa mendaftar dengan menggunakan nomor handphone dan email bre. Jika kalian ingin mendaftar dengan nomor handphone, kalian langsung pencet aja yang di bawah sini. Kemudian kalian isi aja forum-forum yang sudah disediakan. Misalnya di paling atas ini nomor HP kalian. Jangan lupa isi kata sandinya juga. Terus konfirmasi di kata sandi kalian. Dan yang paling terakhir adalah kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email atau nomor handphone kalian. Nah, kita buat dulu deh kata sandinya ya. Nah, jika kalian sudah isi semua, langsung aja kalian minta kode verifikasinya ya. Pencet kirim aja bre. Lalu tunggu aja, bakal ada SMS yang dikirim. Dan jika sudah ada kode verifikasinya, langsung aja bre masukin. Nah, jika sudah selesai terisi, langsung aja klik deh yang daftar ini. Nah, otomatis kita langsung masuk kan, dan langsung dapetin saldo sebesar 100.000 deh. Kalian tinggal klik aja di menu saya ini. Nah, sekarang kita udah dapatkan saldo yang 100.000-nya. Oke, selain itu kalian juga bisa mendapatkan uang dengan gratis lagi loh bre. Nah, di sini gue bakal nunjukin ke kalian nih caranya gimana. Caranya adalah kalian tinggal pencet aja menu kesejahteraan di bawah ini ya bre. Nah, di sini bakal banyak banget misi yang bisa kita selesaikan. Mulai dari bagikan ke WhatsApp, undang teman, bagiin ke Facebook atau ke YouTube. Dan kalian akan mendapatkan 1.000 untuk setiap yang dibagikannya. Nih, gue contohin sedikit deh untuk yang undang teman. Langsung aja kita klik yang undang teman. Nah, di dalam sini kalian langsung klik aja yang mengundang di bawah ini. Kemudian kalian salin deh kodenya. Lalu bagikan deh ke teman-teman kalian. Gampang kan? Dan jika teman kalian berhasil mendaftar dengan menggunakan kode kalian, kalian akan mendapatkan uang 1.000 rupiah bre. Cuan lagi nih. Dan juga masih banyak misi-misi yang lainnya nih yang bisa kalian selesai. Dan yang terpenting, semua ini bisa kalian dapatin secara gratis bre. Pokoknya kalian selesain misi-misinya deh untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi. Nah, selain itu ada apa lagi sih? Selain itu, cara untuk mendapatkan uang lainnya yaitu kalian harus berinvestasi. Nah, untuk berinvestasi ini kalian memerlukan modal untuk deposit bre. Di sini kalian bisa klik aja nih menu kontrak. Nah, di sini mulai dari 200.000 sampai dengan 10 juta ya untuk investasinya. Dan untuk masa kontraknya ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan bre. Nah, setelah masa kontraknya berakhir, maka modal yang kalian tanam tadi tuh akan dikembalikan lagi ke kalian. Misalnya, kontrak di sini yang 800.000, klik aja yang berlangganan. Nah, di sini untuk suku bunganya per harinya yaitu 6,5% ya.
Jadi tuh kalian bisa ngedapetin uang dari yang diinvestasikan tadi sebesar 6,5%. Dan untuk masa kontraknya sendiri 3 bulan. Dan estimasi pendapatannya senilai Rp4.680.000 bre. Wah gede bre. Nah kalau kalian udah deposit, langsung aja kalian klik yang berlangganan. Nah setelah itu, setelah 3 bulan uang yang 800.000 kalian bisa langsung kembali ke kalian sepenuhnya. Dan bisa langsung ditarik juga bre. Nah, yang lebih kerennya lagi, Evans ini memiliki subsidi bre. Dan uang subsidi mereka ini sangat besar sekali bre. Kita langsung klik aja di subsidi ini, di atas pojok kanan sini ya. Nah, mereka ini menanamkan modal hampir 150 miliar ya. Jadi bakal banyak banget kesempatan nih kalau kalian berinvestasi di sini. Kalian bisa baca-baca deh. Di sini semuanya pokoknya udah dijelasin deh. Jadi sekarang tunggu apa lagi bre? Ayo langsung aja bre download. Salam sukses. Malam ini bulan begitu cantik menunjukkan dirinya. Sebatang rokok di tangan menjadi teman setiaku. Perkenalkan, namaku Ali Abdul Aziz. Sambil mendengar kisah yang diputar YouTube tentang seorang anak yang terkurung oleh ibunya, seketika ingatanku mencari kata terkurung dalam memori yang kian menumpuk. Aku bergidik mengingatnya saat memoriku justru berhenti dan memutar kembali kisah malam itu. Aku dipaksa mengingatnya kembali detik demi detik kejadian saat itu. Saat aku dan kawan-kawanku terpaksa harus pulang larut malam dari kampus. Kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi aku masih mengingatnya dengan sangat jelas sampai saat ini. Sewaktu itu, aku masih kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Ya, Jogja, kota 1000 kenangan orang bilang. Sama seperti kenanganku tentang kejadian malam itu yang selalu aku ingat meski sudah bertahun-tahun meninggalkan kota kenangan itu. Waktu itu bulan Ramadan yang menjadi Ramadan terakhirku di kota Jogja. Pulang larut malam sudah menjadi kebiasaan mahasiswa tingkat akhir yang sibuk dengan berbagai proyek tugas akhirnya. Begitupun dengan aku dan keempat kawanku yang juga sedang sibuk dengan spesial proyek kami malam itu. Kampusku adalah sebuah gedung tua dengan 4 lantai yang menjulang. Lantai pertama digunakan untuk ruangan perkantoran seperti ruang akademik, ruang tata usaha, dan ruang dekan. Sementara lantai kedua, ketiga, dan keempat digunakan untuk ruang belajar dan laboratorium dengan diberi akses 2 unit lift. Saat itu aku dan keempat kawanku sedang mengerjakan proyek tugas akhir di ruangan laboratorium lantai 2. Jam telah menunjukkan pukul 5 sore dan kami pun memutuskan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami dan berbuka puasa di masjid kampus. Singkat cerita, selesai buka puasa, kembali kita mengerjakan pekerjaan yang kami tunda. Hingga menjelang Isya tiba, jarum jam menunjukkan pukul 18:30. Kami memutuskan untuk kembali menunda pekerjaan untuk melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih di musola kampus yang berada di lantai 4. Naiklah kami ke lantai 4 dengan menggunakan tangga. Sebelum kami menaiki tangga, sepintas aku melihat di ujung koridor ada seseorang yang sedang berjalan dengan langkah gontai lemah menuju kami berlima. Perawakannya seperti orang tua yang sedang melambai-lambaikan tangannya, seolah memanggil kami dan melarang kami untuk naik ke lantai 4. Aku pun tak berpikir macam-macam sewaktu itu. Mungkin satpam yang sedang bertugas malam itu adalah satpam yang aku kenal. Usianya memang sudah tua dan menjelang pensiun. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun membalas lambaian tangannya. Dengan kembali aku melambaikan tangan kepada beliau. Namun di sini salah satu kawanku berkata, "Kamu lambaikan tangan ke siapa?" Dan dengan santainya aku pun menjawab, "Sama Pak Diro." Lantas kawanku pun menyangkalnya dan berkata,
Mana ada Pak Diro tugas hari ini? Ngarang aja kamu. Pernyataan kawanku sontak membuatku terkejut. Namun aku tidak hiraukan lagi dan menganggap itu hanya candaan kawanku saja. Sesampainya di lantai 4, kami langsung ambil wudhu dan mulai sholat isya. Aku pun menjadi imam sholat dengan 2 makmum laki-laki dan 2 makmum perempuan di belakangnya. Kami pun melaksanakan sholat isya, dilanjutkan sholat tarawih. Di saat gerakan ruku pada rakaat kedua sholat tarawih, saya melihat sepintas dari sudut mata ke arah makmum. Ada sepasang mata menatap memandangi kami, mata yang merah menyala. Seorang laki-laki tua dengan wajah pucat terlihat marah dengan apa yang kami lakukan. Sontak aku pun terkejut dan langsung mengucap istighfar dalam hati. Sekujur tubuhku pun mendadak lemas dan hampir terjatuh. Namun aku masih melanjutkan sholat tarawih. Terdorong rasa penasaran, aku memberanikan diri kembali melirik ke arah belakang ketika gerakan sujud. Dan sosok orang tua tadi sudah tiada. Hampir kami menyelesaikan sholat, namun pada saat tahiyat akhir dan gerakan salam, tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara keran air di tempat wudhu di samping tempat kami sholat. Kami pun mencari tahu siapa yang menyalakan keran air. Dan begitu kami tahu tidak ada orang selain kami berlima, salah satu kawanku mencoba menenangkan dengan berpikir, mungkin keran itu rusak. Saat kumatikan keran air dan berbalik melihat ke bagian pojok musola tempat perempuan sholat, terlihat sosok pocong yang sedang berdiri di sana. Sontak aku pun terkejut dan membaca doa sebisaku. Tapi anehnya, hanya aku yang bisa melihat makhluk itu, sedangkan kawan-kawanku tidak ada yang melihatnya. Saya rasa ini bukan pertanda baik. Mungkin mereka merasa terganggu dan tidak suka dengan kehadiran kami di sana. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk menyudahi sholat tarawih, lalu pulang dan menunda pekerjaan kami sampai esok tiba. Dari lantai 4, kami langsung turun menggunakan lift dengan tujuan lantai 1. Namun sebelum lift sampai di lantai 1, tiba-tiba lift berhenti dan akan terbuka di lantai 2. Padahal tidak ada satupun di antara kami yang menekan tombol lantai 2. Kebingungan kami belum hilang. Tiba-tiba pintu lift terbuka di lantai 2. Dan terlihat sosok perempuan yang berdiri membelakangi kami, dengan rambut terurai panjang sampai menyentuh lantai. Saat itu kami berlima melihat dengan jelas sosok itu, mencoba saling menenangkan dengan membaca semua doa dan ayat-ayat suci sebisa kami. Perlahan, pintu lift kembali tertutup dan turun kembali menuju lantai 1. Perasaan kami pun lega begitu melihat pintu keluar gedung tepat di depan kami. Dengan sekuat yang kami bisa, kami berlari sekencang-kencangnya menuju pintu keluar. Namun yang terjadi, kami malah menjadi bulan-bulanan makhluk itu. Pintu terkunci dan kami panik bukan main. Saat itu terlihat 2 orang satpam yang sedang berjalan di depan pintu keluar. Kami pun sontak berteriak memanggil satpam tersebut untuk membukakan pintu. Tidak hanya itu, kami berteriak sambil menggedor-gedor pintu. Namun satpam di sana sama sekali tidak menggubris kebisingan yang kami buat. Mereka seperti tidak bisa mendengar teriakan kami yang sudah sangat ketakutan. Saat itu, aku teringat cerita horor yang sering kudengarkan. Jangan-jangan kami sudah pindah alam, sehingga satpam tidak bisa mendengar teriakan minta tolong kami. Dalam kondisi yang sangat panik dan ketakutan, tercium aroma bau melati sangat tajam menyengat hidung kami. Ditambah suara ciakan anak ayam yang sangat kencang, yang semakin lama semakin kencang dan tak kunjung menghilang. Bulu kuduk kami pun berdiri semua, membuat kami didera ketakutan yang luar biasa. Kami terkurung di gedung kampus malam itu. Aku pun mencoba menenangkan keempat kawanku. Meski tak dapat kupungkiri perasaan panik dan takut juga menghampiriku.
Aku pun mencoba menenangkan mereka untuk menutup mata dan membaca doa sebisa mungkin di depan pintu. Kami melakukannya secara bersama. Kami semua sudah pasrah. Namun tiba-tiba suara kunci pintu terbuka. Kami pun memberanikan diri untuk membuka mata, dan ternyata satpam yang tadi kami panggil membukakan pintu untuk kami. Alhamdulillah, kita semua selamat, ucapku dengan perasaan lega, dan syukur kami panjatkan karena kami berhasil lolos malam itu. Sesampainya di luar gedung kampus, kami melakukan protes pada petugas satpam yang jaga malam itu. Kenapa kami dikunci di dalam? Padahal harusnya satpam tahu kalau masih ada orang di dalam. Pintu jangan dulu dikunci. Protes temanku meluapkan kekesalannya pada petugas satpam. Maaf mbak, mas, kami dan tim sudah berkeliling ke setiap lantai dan setiap ruangan. Dari lantai 1 sampai lantai 4, bahkan musola. Tapi kami tidak menemukan satu orang pun di sana. Selain itu lampu musola di lantai 4 pun dalam keadaan mati. Jadi kami pikir tidak mungkin ada orang di musola. Makanya kami putuskan untuk mengunci pintu utama. Jelas para satpam. Temanku pun masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan satpam. Tadi kami sedang sholat tarawih di musola lantai 4. Masa tidak lihat kami? Temanku pun mencoba meluapkan kekesalannya lagi. Lalu pas satpam itu pun bercerita, bukan hanya kami yang diganggu oleh makhluk itu, namun dari pihak satpam juga sering sekali diganggu oleh mereka. Bahkan tak jarang jika ada anggota satpam baru akan disasarin di dalam kampus. Mungkin itu perkenalan yang mereka lakukan, dan itulah cara mereka untuk menunjukkan eksistensi. Papar petugas satpam pada kami yang masih dalam keadaan syok mendengar dan mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Petugas satpam menambahkan bahwa tidak ada siapapun di lantai 4. Bahkan kondisi lampu pun dalam keadaan mati. Lalu, tadi kami sholat di mana?